Amerika Serikat atau disingkat dengan USA adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 45 negara bagian yang saling bersebelahan, beserta distrik ibu kota Washington DC. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Dua negara bagian lainnya yaitu Alaska dan Hawaii terletak terpisah dari daratan utama Amerika Serikat. Negara bagian Alaska terletak di sebelah ujung barat Laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah timur dan Rusia di sebelah barat yang dipisahkan oleh Selat Bering. Amerika Serikat mulai dari Presiden pertama George Washington hingga Presiden ke-43 George W. Bush. Syarat untuk dapat menjadi Presiden Amerika sekitar adalah warga negara asli atau warga negara Amerika Serikat pada waktu berlakunya konstitusi, dengan umur minimal 35 tahun dan telah menetap di Amerika Serikat selama 14 tahun. Joseph Robinette Biden Jr. adalah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Setelah mengalahkan Donald Trump yang merupakan petahana saat pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020, dia dilantik sebagai Presiden AS ke-46 pada 20 Januari 2021. Ia adalah anggota Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika ke-47 dari 2009 hingga 2017, serta Senator senior dari Delaware dari 1973 hingga 2009. Pakaian di Amerika Serikat. Suku Indian. Ciri khas pakaian suku Indian dalam pakaiannya yang cenderung terbuka, serta identik dengan bulu elang, sementara orang lain Indian tidak diizinkan oleh pemerintah Amerika. Orang Indian mengumpulkan bulu-bulu dari berbagai jenis burung untuk berbagai keperluan, terutama untuk membuat hiasan kepala. Tetapi selain orang Indian tidak diizinkan. Bagi orang Indian, bulu bukanlah sekedar hiasan. Bulu memiliki makna spiritual yang tinggi, kepercayaan, penghargaan, kekuatan, kebijaksanaan, kebebasan, dan banyak lagi. Mereka mempercayai bahwa elang memiliki hubungan khusus dengan surga karena mereka terbang tinggi, seolah-olah dekat dengan surga. Orang Indian percaya bahwa elang adalah raja dari segala burung, karena kemampuan melihat lebih baik daripada burung-burung lainnya. Ketika orang Indian mendapatkan bulunya, maka hal tersebut dimaknai sebagai bentuk pemberian dari atas. Amerika Cowboy. Para koboi umumnya adalah pria muda yang membutuhkan pekerjaan. Mereka tidak hanya mengembala ternak, tetapi juga merawat kuda dan membantu pekerjaan lainnya, seperti membangun pagar dan memperbaiki rumah. Beberapa koboi bahkan terlibat dalam pendirian sebuah kota di perbatasan. Mereka melakukan kerja fisik yang melelahkan selama 15 jam sehari. Di sela-sela bekerja, para koboi menghibur diri dengan bernyanyi, bermain gitar, dan berpuisi. Beberapa atribut khas yang dipakai oleh koboi yaitu 1. Topi lebar untuk melindungi dari sinar matahari. 2. Sepatu boots untuk memudahkan dalam menunggang kuda. 3. Bandana untuk melindungi wajah dari debel. 4. Chaps penutup kaki. Makanan di Amerika Serikat. 1. Apple pie. Kita mulai dari hidangan yang Amerika banget hingga menciptakan ungkapan terkenal AS American AS Apple pie. Pie apple mungkin tidak berasal dari Amerika Serikat. Beberapa mengatakan bahwa ini berasal dari imigran Eropa. Tapi pie apple telah mengukuhkan tempatnya di kancah kuliner Amerika. 2. Hamburger. Setiap orang Amerika akan memiliki jawaban berbeda tentang di mana kamu bisa menikmati hamburger terbaik. Tapi hanya satu tempat yang mendapat pengakuan Kongres sebagai lokasi kelahiran hamburger. New Haven, Connecticut tahun 1900, dan Lois Lation mendirikan Lois Lunch. Hari ini sangat cicit. Jazz Lation memandu kapal yang masih menyajikan burger yang terbuat dari campuran 5 daging. Nashville Hot Chicken. Nashville Hot Chicken adalah hidangan dengan cara legendaris. Alkisah seorang pengusaha ayam dan pria terkenal Tron
French disajikan ayam dengan lapisan cabai rawit sebagai upaya untuk mengerjainya dan memberikannya pelajaran. Namun ternyata French justru sangat menyukai hidangan itu. Lalu ia membuka restoran and the rest in history. Chicken fried steak. Sandwich ini adalah makanan pokok sehingga kebanyakan masyarakat tidak menyangka bahwa negara lain jarang mencoba makanan ini. Cukup oleskan satu potong roti dengan selai kacang dan irisan lainnya dengan selai atau jelly. Satukan dan selamat menikmati sajian khas Amerika. Buffalo wings, kombinasi yang terdengar aneh, namun entah bagaimanapun justru rasanya sangat lezat. Sayap ayam, saus pedas, saus krim, dan sayuran. Siramkan saus buffalo, campuran saus pedas, cuka, cabai rawit, dan mentega dengan keju ke atas sayap ayam goreng. Teknologi Microsoft di Amerika Serikat. Microsoft adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Microsoft didirikan untuk mengembangkan dan menjual penerjemah BASIC untuk Altair 8800. Perusahaan ini berhasil mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan MS-DOS-nya pada pertengahan 1980-an, diikuti dengan jajaran sistem operasi Microsoft Windows. Penawaran umum perdana Microsoft tahun 1986 dan kenaikan tajam harga sahamnya menciptakan 3 milioner dan 12.000 jutawan di kalangan karyawan Microsoft. Sejak 1990-an, perusahaan ini semakin terdiversifikasi dari pasar sistem operasi dan telah melakukan sejumlah akuisisi perusahaan. Pada bulan Mei 2011, Microsoft membeli Skype Technologies senilai 8,5 miliar dan menjadi akuisisi termahal sepanjang sejarah Microsoft. Patung Liberty adalah sebuah karya monumental seni pahat yang melambangkan kebebasan bagi seluruh dunia. Dibangun pada tahun 1876, patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dengan api yang menyala. Ini melambangkan kebebasan. Gedung Putih. Gedung Putih adalah istana kepresidenan Presiden Amerika Serikat. Gedung ini terletak di Pennsylvania Avenue di ibu kota federal Washington DC. Gedung ini merupakan kediaman resmi presiden dan keluarganya selama masa jabatannya sebagai presiden. Walt Disney Concert Hall. Walt Disney Concert Hall dibangun pada tahun 2003. Adalah salah satu gedung kesenian terbaik di dunia. Sangat luar biasa dengan tata suara, visual, dan suasana yang intim serta bersahabat. Empire State Building. Empire State Building adalah sebuah pencakar langit berlantai 102, terletak di Midtown Manhattan, New York City, di persimpangan Fifth Avenue dan West 34th Street. Didirikan pada tahun 1930, gedung ini memiliki tinggi puncak 381 meter. Jika menggabungkan menara antenanya, tinggi gedung ini mencapai 443,2 meter. Jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate, sebuah bukaan dari Samudra Pasifik ke Teluk San Francisco. Jembatan ini menggabungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter dan ketinggiannya adalah 240 meter di atas permukaan air. Air terjun Niagara. Air terjun Niagara adalah kumpulan 3 air terjun yang terletak di Ngarai Niagara yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada, dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Air terjun yang terbesar adalah air terjun Kanada.
yang menjadi perbatasan kedua negara tersebut. The Grand Canyon. The Grand Canyon atau lembah besar adalah sebuah lembah tebing terjal terbentuk oleh Sungai Colorado di utara Arizona. Ngarai ini merupakan satu dari 7 keajaiban dunia dan sebagian besar berada di Taman Nasional Grand Canyon, salah satu taman nasional pertama di Amerika Serikat. Yang ketujuh ada sinema. Sinema Amerika Serikat, yang secara umum disebut sebagai Hollywood, telah memiliki efek yang dapat ditemukan pada sinema di seluruh dunia sejak awal abad ke-20. Amerika Serikat bisa menghasilkan beragam film box office tiap tahunnya dan banyak menjadi sorotan dunia. Hollywood dikenal sebagai industri paling tua dan sukses di dunia dan membawa Amerika Serikat memperoleh keuntungan paling tinggi jika dibandingkan industri film di negara lain. Pada tahun 2017, industri film di negara ini mampu meraup keuntungan sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 142,3 triliun rupiah. Sejarah sinema di Amerika dibagi menjadi 4 periode utama, yaitu yang pertama, film bisu. Film bisu adalah film yang diproduksi tanpa dialog dan rekaman suara. Berasal dari periode sebelum diperkenalkannya film bersuara. Meskipun film bisu menyampaikan narasi dan emosi secara visual, berbagai elemen plot seperti letter atau era atau kunci utama dialog dapat disampaikan dengan menggunakan kartu judul. Kadang-kadang, seseorang bahkan bertugas menceritakan kartu intertitle atau kartu judul untuk penonton. Istilah film bisu juga sering dipergunakan untuk menggambarkan film-film era suara yang hanya memiliki rekaman suara musik serta dialog disampaikan melalui gerak isyarat, pantomim, dan kartu intertitle seperti City Lights dan The Artist. Istilah film bisu dapat menjadi pengertian yang keliru sebab film bisu kebanyakan disertai dengan suara. Istilah film bisu merupakan retronim atau istilah yang sudah digunakan untuk membedakan sesuatu yang sudah ada demi membedakan versi awal dengan versi baru dalam dunia perfilman. Yang kedua, ada sinema Hollywood klasik, naratif Hollywood klasik, dan berkelanjutan klasik. Adalah istilah yang digunakan dalam kritikan film yang ditujukan kepada gaya visual dan naratif dari pembuatan film yang berkembang pada mengkarakteristikkan sinema Amerika antara 1990 dan awal 1969-an, dan kemudian menjadi gaya paling berkuasa dan pervasif dari pembuatan film di seluruh dunia. Yang ketiga, ada New Hollywood. Adalah gerakan film yang terjadi di Amerika Serikat dari sekitar tahun 1967 sampai 1976. Gerakan tersebut dipimpin oleh sekelompok mahasiswa film yang memiliki hasrat untuk membuat film dan keinginan untuk menantang status quo yang stagnan. Juga dikenal sebagai Hollywood New Wave, pembuat film ini sering bekerja dalam sistem studio tetapi membawa perspektif independen dan radikal ke pembuatan film arus utama. Akhirnya kita udah sampai di topik yang terakhir. Jadi di topik kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama adalah NASA. National Aeronautic and Space Administration atau yang kita kenal sebagai NASA didirikan pada tahun 1958, merupakan agensi pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program angkasa Amerika Serikat dan riset aerospace umum jangka panjang. Dia merupakan organisasi warga yang memperagakan riset untuk sistem ruang angkasa warga dan militer sejak tahun 2011. Tujuan didirikannya NASA yaitu 1. Untuk memperluas dan mempertahankan cara manusia di semua kelola surya. Yang kedua, untuk memperluas pemahaman ilmiah tentang bumi dan dunia semesta. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan inovasi ruang teknologi baru. Yang kedua, ada FBI. Federal Bureau of Investigation, disingkat FBI, adalah badan investigasi utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat, yaitu Department of Justice. Sekarang ini, FBI memiliki yurisdiksi investigasi atas pelanggaran lebih dari 200 kategori kejahatan federal, dan oleh karena itu memiliki otoritas investigasi yang terluas dari badan penegak hukum lainnya di Amerika Serikat.
Daftar 10 buronan paling dicari FBI merupakan daftar yang telah digunakan sejak 1949 untuk mengumumkan buronan publik yang dicari. FBI bukan institusi kepolisian nasional seperti dimiliki banyak negara, misalnya Indonesia, Prancis, dan Inggris.